Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita bersama-sama buka pembelajaran pada kesempatan ini dengan memanjatkan Parita Namakarapata. Mari bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tahukah kamu, Siddhartha adalah anak seorang raja besar. Bukan hanya pandai dalam pelajaran di sekolah, ia juga pandai dalam bergaul dan berlatih ilmu bela diri. Walaupun putra seorang raja, dia sangat santun dan hormat kepada siapa saja, sehingga ia disenangi oleh teman-temannya. Bukan karena Pangeran Siddhartha putra seorang raja sehingga pandai. Anak yang miskin pun bisa pandai jika mau belajar dengan gigih. Kepandaian bukan milik orang yang kaya saja, tetapi anak orang miskin pun bisa pandai. Pada kesempatan kali ini, kalian harus berdiskusi. Di dalam berdiskusi, kalian akan belajar mengamati, bertanya, mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dengan demikian, kalian nanti bisa memahami pesan, arti, dan makna dari diskusi nanti. Setelah itu dilanjutkan berlatih memecahkan masalah, latihan mengerjakan soal, dan belajar bernyanyi. Jangan lupa untuk berkomunikasi dengan orang tuamu di rumah. Selamat mengerjakan. Sekarang kalian coba amati gambar anak berikut ini. Setelah mengamati, tuliskan pendapat dan pertanyaan kalian di buku tulis. Ketika kalian ditanya, apakah cita-citamu? Ada yang menjawab ingin menjadi anak yang pintar, ada yang ingin menjadi dokter, guru, sarjana, dan lain sebagainya. Kalian bisa pandai dan pintar karena tekun dan rajin belajar. Kalian bisa mencontoh kisah nyata tentang anak yang cerdas walaupun berasal dari keluarga miskin. Ayo kita simak dan cermati kisah berikut ini. Anak miskin yang cerdas. Ben Carson adalah seorang anak yang dibesarkan dalam kemiskinan. Ibunya bernama Sonya. Ketika dia masih SD, dikeluarkan dari sekolah karena tidak mampu membayar. Ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ben mengalami kesulitan belajar saat SD. Nilai-nilainya selalu jelek. Teman-teman menjulukinya anak bodoh dan julukan lainnya yang menyakitkan. Ben sebenarnya tidak bodoh. Dia harus membantu ibunya hingga larut malam. Akibatnya, Ben sering mengantuk dan sulit berkonsentrasi. Ia tampak sebagai anak bodoh karena nilainya selalu jelek. Semangat Ben pun timbul.
Ia tidak ingin dijuluki anak bodoh terus-menerus. Dengan semangat membaca dan atas bantuan ibunya, Ben setiap minggu diwajibkan membuat ringkasan dari buku perpustakaan. Hasilnya dibacakan kepada ibunya. Akhirnya, Ben berhasil memperbaiki nilai-nilainya menjadi lebih baik. Sejak saat itu, Ben terus bersemangat belajar tak kenal lelah. Semua mata pelajaran ia pelajari dan dikuasai dengan baik. Ben bercita-cita menjadi seorang dokter. Setelah lulus dari SMA, ia pun melanjutkan ke universitas. Ben lulus menjadi dokter bedah syaraf dengan nilai sempurna. Kini, Ben menjadi orang yang sangat berbeda. Jika dahulu ia dijuluki anak paling bodoh di sekolah, kini ia adalah seorang dokter bedah syaraf terkenal. Berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri diraih. Ben sering tampil sebagai pembicara pada seminar-seminar kedokteran di seluruh dunia. Pada usia 32 tahun, Ben menjadi direktur rumah sakit bedah syaraf pediatrik. Ayo diskusikan dengan orang tua kamu. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dalam cerita tadi. Kemudian buatlah pertanyaan untuk mencari tahu hal-hal yang masih belum jelas dan yang belum kalian pahami atas cerita tadi. Carilah informasi dari buku dan sumber lainnya untuk menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat. Satukan pendapat dan susun menjadi sebuah laporan dan kesimpulan. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, pembelajaran pada pertemuan kita kali ini selesai sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan minggu depan. Saya selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan, mencuci tangan yang bersih, memakai masker dan jaga jarak. Dan jangan lupa bahagia. Mari kita tutup dengan mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.